Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Aulia Miranda, NIM 18005029. Pada video kali ini, saya akan mengangkat temanya tentang metode curah pendapat. Baiklah, apakah itu metode curah pendapat? Metode curah pendapat ini adalah suatu teknik yang mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk mengetahui pendapat dari masing-masing warga belajar atau peserta didik. Tujuan dari metode curah pendapat ini adalah untuk mendapatkan atau membuat kompilasi pendapat dari peserta didik atau pengalaman-pengalaman dari peserta didik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini semua sehat? Sehat, Bu. Jadi pada hari ini Ibu akan memberi materi tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan ini terdiri dari konsumen menjadi produsen primer atau konsumen satu dan merupakan herbivora seperti sapi, kambing, kelinci, serangga dan lainnya. Pada rantai makanan ini terdapat 3 macam. Yang pertama, rantai pemangsa. Rantai pemangsa ini adalah rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging seperti kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Yang kedua, rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan seperti pohon besar, benalu, manusia dengan kutu. Yang ketiga, rantai saprofit adalah rantai makanan yang terjadi untuk mengurangi organisme yang mati seperti elang yang mati dimakan bakteri. Jadi, pada rantai makanan ini, adakah yang tahu apa itu rantai makanan? Kalau tahu, coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Panjang rantai makanan ditentukan dari seberapa banyak titik yang menghubungkan antar tingkatan trofik. Pada setiap tahap pemindahan energi, 80% sampai 90% energi potensial kimia hilang sebagai panas. Karena itu langkah-langkah dari rantai makanan umumnya terbatas 4 sampai 5 langkah saja. Dengan kata lain, semakin pendek rantai makanan, semakin besar pula energi yang tersedia pada setiap subsesi level. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin memberikan pendapat tentang rantai makanan? Saya, Bu. Kepada Pia dipersilahkan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seni organisme atau melalui jenjang makanan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linier dari produsen ke konsumen teratas. Setiap makhluk hidup membutuhkan suatu energi untuk hidup, mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan. Dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanannya. Proses di mana makhluk hidup saling makan memakan secara linier untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Urutan atau tingkatan dari proses perpindahan energi antar organisme. Pada kejadian rantai makanan terjadi suatu proses makanan dan dimakan dalam suatu urusan tertentu, dan setiap tingkatan dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkatan tropik.
Ya, terima kasih kepada Zahra dan Pia. Selanjutnya masih ada yang ingin memberikan pendapat. Baik, kepada Riri dipersilakan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen konsumen dan sebagai dekomposer pengurai. Pada kejadian rantai makanan, terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu. Dan setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga tingkat trofik. Pada tingkat trofik yang pertama yakni suatu organisme yang bisa menghasilkan untuk membuat suatu zat makanan terdiri yakni tumbuh-tumbuhan hijau bisa disebut juga sebagai produsen. Lalu organisme yang menempati urutan tingkat tropik. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Riri. Selanjutnya saya kepada Nurul dipersilakan. Bentuk hubungan timbal balik antar makhluk hidup adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada serangkai organisme dengan urutan tertentu. Tiap kelompok organisme terlibat proses makan atau dimakan. Proses ini terjadi secara berantai. Beberapa kelompok organisme memangsa kelompok organisme lain, dan organisme pemangsa tersebut juga menjadi mangsa bagi kelompok organisme lainnya. Sudah, Bu. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya Saya, Bu. kepada Kaila dipersilakan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier untuk memperhatikan kelangsungan hidupnya. Rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Rantai makanan ini menjadi bagian ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini disebabkan karena ekosistem selalu terdiri dari kumpulan banyak spesies. Dalam rantai makanan dikenal adanya istilah produsen dan konsumen. Produsen adalah makhluk yang mampu membuat makanan sendiri. Dalam rantai makanan yang menduduki posisi sebagai produsen adalah tumbuhan dan fitoplankton. Konsumen dalam rantai makanan berarti makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari pihak produsen. Konsumen tidak dapat mengolah makanan sendiri. Mereka hanya melakukan kegiatan konsumsi. Posisi konsumen dalam rantai makanan terbagi menjadi beberapa kelas. Konsumen diduduki oleh hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Konsumen dua diisi oleh hewan karnivora yang memakan daging. Posisi konsumen 3 diduduki oleh omnivora atau pemakan segala. Sudah, Bu. Siapa yang tahu contoh dari rantai makanan itu? Saya, Bu. Baik, kepada Pia. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang menjadi pengurai. Bagus. Selanjutnya Saya, Bu. Zahra. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan harimau, harimau dimakan dekomposer. Bagus. Jadi pada materi hari ini kalian sudah mengerti
kalian juga sudah banyak menjawab pertanyaan dari Ibu. Baiklah, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi